wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nido. Saya dari jurusan akuntansi kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja masuk pada materinya, di mana definisi laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan dapat diartikan sebagai pencatatan dan pelaporan uang serta transaksi yang terjadi pada bisnis yang dijalankan yang biasanya dibuat pada periode tertentu menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun atau tahun berjalan. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Munawir mengatakan, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar ini adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga atau daftar surplus. Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal. Menurut pendapatan Ikatan Akuntansi Indonesia, tahun 1999, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lain keuangan di samping itu juga termasuk schedule dan informasi keuangan segmen, industri dan biografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Kemudian, tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 1996, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pembagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Zaki Baridwan tahun 1999, tujuan umum laporan keuangan yaitu sebagai berikut, yakni yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto atau sumber dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Dan yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut atau munawir. Fungsi laporan keuangan bagi masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu investor. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang kemungkinan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan probabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang kemungkinan
mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang kemungkinan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat yaitu pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang kemungkinan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Masuk pada jenis-jenis laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK yang menentukan 5 jenis laporan keuangan, yakni laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Definisi laporan laba rugi, di mana jenis laporan keuangan ini menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi dapat terlihat jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Menurut Short Lively dan Lively tahun 2007, laporan laba rugi adalah laporan utama akuntan dalam mengukur kinerja ekonomi suatu usaha, yaitu pendapatan dikurangi biaya-biaya selama periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan dan memberikan gambaran tentang pencapaian arus kas di masa mendatang. Selanjutnya, menurut Bardewan tahun 2000, laporan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, single step model, di mana bentuk ini tidak melakukan pengelompokan atas pendapatan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha dan di luar usaha, tetapi hanya dipisahkan antara pendapatan dan laba dengan biaya kerugian. Yang kedua, multi-step model, di mana dilakukan beberapa pengelompokan terhadap pendapatan dan biaya-biaya yang disusun dalam urutan tertentu. Penyusunan laporan keuangan laba rugi bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu sebagai bisnis untuk mempertimbangkan kinerja perusahaan di masa mendatang, serta menilai risiko pencapaian arus kas di masa mendatang. Yang kedua masuk pada laporan neraca. Definisinya yaitu, laporan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan tersebut maksudnya adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasifa atau kewajiban dan ekuitas perusahaan. Menurut Smith dan Squeezin tahun 2007, neraca adalah laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan atau aktiva, utangnya atau kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya atau ekuitas pemilik. Neraca dapat disusun dalam bentuk yaitu T atau T from dan L atau L from. Dalam bentuk T from, semua harta perusahaan ditempatkan pada sisi kiri neraca dengan judul aktiva atau aset, sedangkan utang dan modal berada pada sisi kanan dengan judul pasifa. Dalam bentuk L from, serta harta perusahaan ditempatkan pada bagian atas neraca
dan utang atau modal ditempatkan pada bagian bawah neraca. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Laporan ini berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan perubahan modal juga menjelaskan perubahan modal beserta sebab-sebab terjadinya. Untuk perusahaan dengan bentuk perseorangan, laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas dengan pemegang saham, di mana laporan perubahan modal bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perusahaan ekuitas memiliki perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi hak atau aktiva bersih. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas ini juga sering disebut laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut Warren 1996, laporan arus kas adalah suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, aktiva operasional atau operating, meliputi seluruh kegiatan dan transaksi yang tidak termasuk dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan perusahaan. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional meliputi arus kas dari kegiatan produksi, distribusi, dan penyediaan jasa. Yang kedua, aktiva investasi atau investing, meliputi pembelian dan penagihan IP utang, pengembalian persediaan barang dagang, pembayaran pinjaman, pengadaan serta penjualan ekuitas dan harta kekayaan perusahaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan atau pembiayaan atau financing, meliputi perolehan sumber daya dari para pemilik dan pemberian hasil atas investasi yang telah dilakukan, pinjaman, serta pembayaran kembali utang oleh pemiliknya atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Hal ini agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Kemudian unsur-unsur catatan laporan atas keuangan, yakni yang pertama, unsur umum atau menjelaskan perusahaan pada unsur ini. Anda harus menjelaskan secara dan latar belakang berdirinya perusahaan tersebut. Selain itu, Anda juga harus menjelaskan tentang ADART, visi misi, status badan hukum, penawaran saham, dan kebijakan lainnya. Yang kedua, kebijakan akuntansi keuangan. Unsur ini terdiri dari kepatuhan laporan keuangan kepada aturan-aturan yang standar akuntansinya keuangan atau SAK. Dan yang ketiga, kebijakan akuntansi. Unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan keuangan, multi currency, dan lain sebagainya. Berikut
masuk pada contoh studi kasus laporan keuangan Taylor Amira, di mana pada awal tahun 2019 Tri Amira mendirikan suatu usaha jahit yang diberi nama Taylor Bersedama. Investasi awal yang dilakukan uang kas sejumlah 50 juta rupiah dengan peralatan berupa mesin jahit senilai 75 juta. Pada tanggal 1 dibeli perlengkapan secara tunai yaitu 500.000. Pada tanggal 3 dibayar sewa ruangan untuk 1 bulan senilai 1.500.000. Pada tanggal 5 diterima uang tunai pendapatan dari hasil usaha jahit sebesar 4 juta. Pada tanggal 10 dibayar gaji karyawan senilai 1 juta. Kemudian pada tanggal 13 dibeli mesin obras bekas senilai 25 juta rupiah. Dibayar tunai secara 5 juta rupiah. Pada tanggal 15 dibayar beban iklan senilai 250.000. Pada tanggal 18 telah diselesaikan suatu pekerjaan senilai 5 juta dan lebih diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 20 dibeli tambahan perlengkapan senilai 500.000 rupiah secara tunai. Pada tanggal 25 dibayar biaya transport dalam pembelian beberapa peralatan jahit dan perlengkapan jahit untuk memenuhi pesanan senilai 100.000. Pada tanggal 27 dibayar sebagian utang atas pembelian mesin obras kepada Tuan B senilai 5 juta rupiah. Pada tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan atas kejadian pembayaran pada tanggal 18 Januari diterima. Pada tanggal 30 telah diselesaikan suatu pekerjaan dengan biaya sebesar 1 juta rupiah, dengan hasilnya disarankan kepada pemesan dan telah difakturkan untuk ditagih. Dan pada tanggal 31 pembelian perlengkapan yang dipakai sebesar 600.000 rupiah. Yang diminta adalah seperti di berikut ini. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansi Amira Taylor pada periode Januari tahun 2019, di mana hasil debit akhirnya yaitu 146.550.000 rupiah dan hasil akhir dari kreditnya yaitu 146.550.000 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dari Amira Taylor periode Januari 2019, di mana pendapatan jasanya yaitu 10 juta rupiah dikurangi dengan beban, di mana beban-bebannya yaitu biaya sewa, beban gaji, beban iklan, biaya transportasi, dan biaya persediaan dijumlahkan yang menghasilkan total biaya operasionalnya yaitu 3.450.000 rupiah dikurangi dengan 10 juta yang menghasilkan laba bersih menjadi 6.550.000 rupiah. Kemudian masuk pada laporan perubahan modal Amira Taylor periode Januari 2019, di mana labanya berjumlah 6.550.000 rupiah dan modal pada Januari 31 tahun 2019 dikurangi dengan 131.550 juta rupiah, mendapatkan modal awalnya yaitu 125 juta rupiah. Selanjutnya, laporan neraca Amira Taylor
periode Januari 2019. Aktifannya yaitu yang mana kas berjumlah Rp44.150.000, piutang berjumlah Rp2.000.000, persediaan berjumlah Rp400.000, total aset lancar berjumlah Rp46.550.000. Aset tetapnya yaitu di mana peralatan berjumlah Rp100 juta, total aset tetapnya berjumlah Rp100 juta. Ditambahkan menghasilkan total asetnya yaitu Rp146.550.000. Pasifanya yaitu debit dan equity. Debitnya utang usaha berjumlah 15 juta, ekuitas modal berjumlah Rp131.550.000. Ditambahkan sehingga menghasilkan total debit dan ekuitasnya yaitu Rp146.550.000. Kemudian yang terakhir yaitu laporan arus kas dari Amira Taylor periode Januari 2019. Dapat dilihat arus kas dari aktivitas operasi, di mana biaya sewa berjumlah Rp1.500.000, beban gaji berjumlah Rp1 juta, biaya iklan berjumlah Rp250.000, dan biaya persediaan berjumlah Rp600.000. Dijumlahkan seluruhnya mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi yaitu Rp3.450.000. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu di mana pembelian peralatan berjumlah Rp100 juta. Arus kas dari aktivitas investasi yang berjumlah Rp100 juta ini dikurangi dengan investasi modal Rp125 juta, sehingga hasilnya yaitu mendapatkan Rp28.450.000. Baiklah, sekian itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.